wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alfiansyah dari kelas AB6 Program Studi Administrasi Bisnis dengan NIM 209250116. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Dalam perpajakan di Indonesia, penghasilan didefinisikan secara luas sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Konsep ini melampaui akuntansi komersial karena fokus pada penambahan nilai kekayaan. Yang pertama, ada analisis konsep penghasilan pajak. Secara umum, ruang lingkup penghasilan pajak di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UPPH dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, objek pajak. Semua jenis penghasilan yang wajib dikenakan pajak termasuk di dalamnya adalah laba usaha, gaji, honorarium, dividen, royalti, hadiah keuntungan selisih kurs, dan keuntungan pengalihan harta. Yang kedua, bukan objek pajak. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak contohnya harta hibah, bantuan atau sumbangan serta warisan. Yang ketiga, ada penghasilan PPH atau final, yang mana penghasilan yang pajaknya dikenakan secara langsung pada saat transaksi atau peredaran bruto dan bersifat sesuai, tidak dapat dikreditkan di akhir tahun. Yang kedua, ada usaha menengah ke atas atau badan usaha, PT, SIPI, atau firma. Perusahaan yang menggunakan sistem pembukuan menghitung pajaknya berdasarkan penghasilan kena pajak PKP yang merupakan penghasilan neto, omset dikurangi biaya operasional. Penerapan laba bersih perusahaan dikenakan PPH badan dengan tarif umum sebesar 22%. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur memiliki omset sebesar 5 miliar dengan biaya operasional sebesar 3 miliar. Maka penghasilan neto laba bersih adalah sebesar 2 miliar. Pajak yang terutang adalah 2 miliar kali 22% sama dengan 440 juta. Yang kedua, contoh penerapan pajaknya di bidang usaha, yang mana penerapan konsep ini dalam kegiatan bisnis disesuaikan dengan jenis, skala, dan omset usaha antara lain. Yang pertama yaitu ada usaha skala umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang mana jika Anda memiliki usaha skala kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, maka Anda akan dikenakan PPH final pasal 4 ayat 2. Penerapan pajak dihitung sebesar 0,5% dari total peredaran bruto omset setiap bulannya. Contohnya, sebuah toko di Kelontong memperoleh omset sebesar 100 juta dalam sebulannya, maka pajak yang harus dibayar adalah 100 juta kali 0,5% adalah 500.000. Oke, kita lanjut. Ada juga pemotongan PPH atas transaksi bisnis. PPH potong atau pungut. Dalam operasional bisnis, terjadi juga pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, seperti PPH pasal 21, pemotongan atas gaji atau honorarium pegawai dan tenaga ahli di perusahaan. PPH pasal 23, pemotongan atas pembayaran jasa, misalnya jasa konsultan, jasa sewa selain tanah atau bangunan, dengan tarif lazimnya 2% dari nilai bruto. Contoh penerapannya spesifik lainnya di bidang usaha. Usaha jasa konstruksi, sektor properti dan pembangunan. Sektor ini memiliki perlakuan khusus menggunakan tarif PPH yang bervariasi tergantung kualifikasi usaha kecil, menengah, atau tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Penerapannya, pemotongan pajak langsung dilakukan dari nilai kontrak
bruto saat pembayaran termin oleh pemilik proyek. Contohnya, sebuah CV kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil menyelesaikan proyek renovasi kantor senilai 500 juta berdasarkan aturan tarifnya adalah 1,75%, maka pemilik gedung langsung memotong pajak sebesar 500 juta kali 1,75% sama dengan 8,750 juta saat perlunasan. Ada pula usaha restoran atau kafe. Banyak pelaku usaha pemula keliru membedakan antara pajak penghasilan dan pajak daerah, yang mana penerapannya restoran wajib menyetor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 10% yang dipungut dari konsumen. Dulu itu disebutnya pajak restoran atau PB1. Namun keuntungan itu bersih di akhir tahun dari pemilik restoran tetap menjadi objek PPh orang pribadi atau PBh badan. Ada pula usaha berbasis digital, kreator konten dan toko online. Sama seperti toko fisik, penghasilan dari ruang digital itu juga merupakan objek yang sah-sah saja. Penerapannya pendapatan dari AdSense, endorsement atau komisi afiliasi dihitung sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Jika omsetnya di bawah sebesar 4,8 miliar, maka dapat memilih menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Untuk menyederhanakan perhitungan pajak ini sebelum dikalikan tarif progresif PPh pasal 17. Jadi dapat saya simpulkan, penghasilan adalah dasar utama dalam pengenaan pajak. Harus memenuhi unsur tertentu agar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi dan video ini. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.